Bang Aku Juma. berdua dengan Tuhan. Oh Bang Juma, Itu mana tidak ada jelas. para nabi berani berkata seperti Yesus, akulah dia katanya. Mana ada? Ya Allah ya Karim. Coba Anda lihat Bu. Coba baca dulu narasi yang dibangun itu apa yang sedang dicari di sana. Maka kata Yesus, Eh. apabila kamu meninggikan anak manusia, maksudnya anak manusia itu Yesus. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa aku, katanya, Yesus itu ya akulah dia, garis besar. Dia itu Boleh. dia itu Allah. Oke. Bang Boleh Juma, bacakan coba. data nomor 29? Sabar, Bung. Boleh bacakan data 29-nya dari Yohanes 8? Silakan. Anda gunakan logika, Anda gunakan pikiran. Coba. Data Yohanes 29 coba. Kan tadi Yohanes 8 kan? Nomor 28. Iya. Nah, sekarang Anda baca 29-nya coba. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya, mana ada yang salah dengan itu, Bang Juma? Itu Yesus mengatakan dia di sini pencipta langit dan bumi, atau dia ini utusan pencipta langit dan bumi? Kan sudah dibilang dari awal. Yesus itu kan berasal dari roh, kalem, dan firman Yahweh. Gak bisa, Ibu. Itu iman. Itu iman Anda. Coba pengakuan Yesus. Dan dia yang telah mengutus aku, dia menyertai aku. Iya. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku berapa? Aku sendiri atau aku berapa? Dua, coba, Bu. Bang. Ya. Papa Dua. dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda, tapi Dua. mereka. Ada 2 di sana. Sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Yesus sudah menyatakan dirinya hamba ini. Jadi budak dia. Sebagai manusia, iya Bang, menyatakan diri. Udah selesai. Berarti selesai. Apakah Jadi kalau- Tuhan pencipta? Sabar. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah menjadi manusia? Nah, itulah Yesus Yohanes 1 itulah. ayat 1 dan 14, Bang Juma. Pribadi. Oke, sekarang mari kita beranalogi sederhana. Mari kita beranalogi sebenarnya. Benarkah bahwasanya Tuhan itu adalah sumber segala ciptaan? Iya, udah pasti. Oke. Kita ambil mesin air kita analogikan. Mesin air, kemudian ada keran air. Yesus di situ sebagai apa? Sebelum dia nuzul menjadi manusia, Yesus sebagai apa? Kalau dia adalah sumber. Kerannya lah. Itu, Bang. Keran, baik. Keran ketika mengeluarkan sesuatu, apakah keran yang keluar? Air. Air. Eh. Apakah keran itu adalah air? Nah, Bang Juma, itulah apanya? Itulah Itulah apa? bagaimana ya? Yang mengartikan Itulah. itu 3 tapi 1 Iya, yang saya tadi, Bang Juma. Dalam baik. tubuhku ada daging, Baik, roh, baik. dan darah. Tapi Oke, satu ini dia sederhana loh, Bu. Nah, gitu. Oke, ini sederhana loh, Bu. Mesin keran. Yesus sebagai apa di sana? Sebagai keran. Abang Sebagai tidak bisa keran. menginspirasikan Oke, Yesus sebagai mesin. keran. Yang keluar dari keran ini Yesus. Iya, air. Mereka sejalan kalau Oke. nggak ada itu nggak ada air, nggak Oke. jalan dia. Kalau nggak ada keran, nggak ada air, Baik. nggak ada yang mau diminum. Oke, baik. Nah, gitu. Mari kita analogikan Yohanes 1. Pada mulanya keran bersama-sama dengan mesin. Oh, ini dia. Oke? Enggak dong, jangan gitulah. Keran itu, sabar. Keran itu adalah mesin. Keran itu telah menjadi air. Bisa diterima? Nggak bisa. Bukan Nggak gitu. bisa. Yang benar adalah keran. Dengar, sabar. Yang benar adalah keran itu mengeluarkan air. Betul? Iya, itu benar. Oke. Apakah keran adalah air? Enggak dong. Enggak dong. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Air keluar bukan atas kehendak air. Aduh, Bang Juma, Ibu. berbeda kali Hai. Yesus Allah Kok dengan berbeda? keran air mesin. Beda itu, Bang Juma. Lari jalur. Airnya berkata, aku berasal dari atas. Aku berasal dari keran. Ibu, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tadi Iya. katanya keran. Yesus itu keran. Loh,
Kayak mana ceritanya Yesus keran? Bang Juma. Ibu Oh, dia- Bang Juma. Ketika Boleh. keran berubah pribadi, dia jadi apa? Jadi air atau jadi Kok Bang gentong? Juma nggak percaya, nggak yakin bahwasanya Allah itu bisa menjadi manusia. Malaikat kok bisa? Allah masa nggak bisa? Nggak bisa, nggak bisa. Berarti lebih hebat Nggak dong bisa. malaikat daripada Allah. Oh bukan, dia pesuruh. Malaikat itu bisa melakukan itu atas izin Allah. Yesus Apalagi bisa melakukan itu Juma, atas izin apa Allah. lagi Nggak Allah? bisa, Apa yang nggak apa bisa, yang Bu dibuat Darni. Allah, Bang Juma? Nggak bisa. Dia nggak bisa membuat dirinya menjadi bukan Tuhan. Makanya Bang Juma ditulis di dalam Ibrani 1 ayat 2 tadi. Kita baca. Paulus. Dia Makanya aku bilang adalah penyesat cahaya itu, kemuliaan penyesat Allah. itu, apa Gambar yang dikatakan oleh Yesus? Penyesat itu, waspada terhadap penyesat itu apa dikatakan? dan menopang segala Oh, yang aku ada adalah dengan Tuhan. firman-Nya yang penuh kuasa. Ibrani 1 ayat 3. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Ia Waspadalah, adalah cahaya kemuliaan waspada Allah. kepada penyesat. Enggak dong. Ini kata siapa? Ini kata siapa? Bang Juma, yang kata siapa? penyesat itu yang melakukan kejahatan, mengajarkan membunuh, mengajarkan berzina, mengajarkan Sekarang saya bercabul. Itu sekarang yang saya tanya. diwaspadai, Bang Juma. Sekarang saya tanya, apakah ada pesan Yesus waspadalah kepada penyesat yang mengajarkan silakan mencabul, silakan membunuh? Ada? Enggak ada. Itu. Yang Bukan, ada adalah Bang Juma. waspadalah kepada penyesat yang mengajarkan akulah dia. Bukan, Bang Juma. Masih susah dipahami ini. Oh, sudah. Siapa yang mengajarkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kok susah? Bukan Ibu gitu Darni, juga Bu, maksudnya. Tadi Oh. Ibu Darni, boleh saya tanggapin? Boleh, silakan. Oke, siap. Oke, terima kasih Ibu Darni. Begini Bang Zuma. Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu gelar bagi Yesus sebelum inkarnasi. Dia sudah pribadi itu sudah ada sejak kekekalan. Makanya bersama-sama dengan Allah. Itu yang dimaksud Bapa. Itu Yesus dan Bapa itu memiliki hakikat yang sama. Dan firman itu adalah Allah. Itu analoginya tadi keran itu memang bukan tidak pas, itu analoginya bukan seperti itu. Pribadi itu sesuatu yang Loh, hidup tadi. pada- Aduh, Oke, teman jelasin, saya ini. Oke. Pada mulanya adalah Oke. Oke. Firman Oke. itu gelar Terus bagi Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. bahasa Indonesia dari firman itu apa, Bung? Bagus Bang. Itu bahasa Yunani. Yang saya tanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kata-kata, firman atau sabda. Nah, atau kata-kata. ucapan. Sekarang Dengar, Bang. tunggu, sabar. Ketika saya mengatakan aku ingin make sendal atau aku ingin bikin sendal, salah enggak ketika saya katakan sendal ini pada mulanya adalah kata-kata? Salah enggak? Coba ulangi Bang. Biar aku tanya. Coba. Sendal, saya mau bikin sendal. Saya perintahkan kepada anak-anak saya, tolong belikan bahan. Bapak mau bikin sendal. Setelah sendalnya jadi, dikatakan pada mulanya sendal ini adalah kata-kata. Pada mulanya adalah perkataan. Pada mulanya adalah firman. Salah enggak? Tadi kan udah aku jelasin ke Abang ya. Itu firman itu gelar bagi pribadi Kristus sebelum inkarnasi. Itu gelar. Oke, Kalau saya kata-kata paham. tidak mungkin Saya paham. menjadi manusia, ucapan. Di Yohanes 1 ayat 14. Oleh karena firman oleh itu karena menjadi itulah, dengarkan saudaraku. Oleh karena itulah kemudian kalau kata-kata tidak bisa menjadi manusia, maka Tuhan tidak bisa menjadi manusia. yang jadi manusia Tidak bisa. pribadinya Bang. Pribadinya yang jadi manusia Bang, bukan kata-katanya. Loh. Pribadinya. Makanya firman Oke. itu bersama-sama. Oke, Bang. saudaraku. Kalau bersama-sama. Oke. Oke. Itu tidak mungkin Oke, kata-kata baik. yang bersama-sama. Oke, Itu yang dimaksud saya maklum. gelar Saya paham. bagi Oke. Yesus Siap. sebagai pribadi sebelum inkarnasi. Oke. Yang menjadi manusia ini adalah Tuhan. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pribadi kedua. Bisa tidak Anda menunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi? Boleh nggak? Nah, begini Bang. Tadi kan udah kembali lagi. Silakan. Mayoritas pola pikirnya Yahudi itu monoteis. Esa. Satu mutlak. Itu pemikirannya dalil. Yahudi. Dalil aja dulu.
Iya, itu dimaklumi karena memang Tuhan yang mengajarkan seperti itu. Sekarang permasalahannya adalah Anda yang nempel ke kitabnya orang, Anda yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Boleh nggak saya ditunjukkan satu dalil saja bahwasanya Tuhannya orang Yahudi itu ada 3 pribadi? Boleh nggak? Banyak bang. Ntar aku yang tadi salah satunya pertama Kejadian 1:26 Contoh. Baiklah Ya. kita menjadikan gambar rupa kita. Itu kata kami, Bung. Udah dijelaskan. Ya, oke. Kalau Kata abang- kami. Kalau abang Kami. ya kami kan lebih dari satu. Bukan kita. Bukan. Kami. Kalau seandainya Nah, itu menurut Tuhan saudara, berkata, karena Anda memahaminya dengan bahasa Indonesia. Ini bahasa Ibrani loh. sebentar, ada lagi satu lagi. Ada banyak sebenarnya. Aku Silakan. berikan ke abang. Silakan, sebagai- tunjukkan. Dan aku akan berikan kepada Anda 10 ayat gratis yang mengatakan Tuhan itu seorang diri. Bukan 3 Banyak kalau pribadi. itu bang. Banyak itu bang. Nah, Kalau betul. Oleh karena itulah kemudian kuat mana pernyataan Yesus dengan pernyataan Bible dalam arti ini, Bang. terjemahan baru Kejadian. kitab Anda Kejadian dengan pasal pernyataan 1 kitabnya ayat orang Yahudi. 7. Oke bang, abang bisa baca di perjanjian lama di kitab Yahudi, Kejadian pasal 11 ayat 7. Kejadian 11 Ayat 7. nomor 7. Mari kita turun. Baik. Oke, di sini ada Dinda kita. Kurios Moto, bisa tunjukkan original teksnya, Dek? Siap bang, sebentar. Oh iya ada Himoto, sip. Udah, nggak apa-apa. Ahi Kores nggak apa-apa. Enggak Himoto lah, Himoto. Lanjut. Oke, bentar. Setahu saya di situ nggak ada kata kita, penambahan aja itu. Setahu saya loh ya. Jadi kepercayaan Ini Kekristenan bukan hanya didasarkan di dalam perjanjian baru, tetapi perjanjian lama di perjanjian baru. Memang ada mengatakan kalau seandainya nih Allah itu mutlak satu hakikat satu pribadi, kenapa tidak dipakai kata Eloah dalam pada penciptaan? Banyak ada misalnya ada Elohim dan Eloah. Kenapa nggak pakai Eloah tapi pakai Elohim? Sedangkan Elohim itu bentuknya jamak dalam bahasa Ibrani. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kejadian 11 nomor 7 ya. Itu bentuknya jamak, Kejadian bukan 11. Iya, di tunggal. situ ada kata nereda, Nerda, Ya. nereda. Nah, Maaf. Biarkan kami ke Yes. bawah atau As itu kita itu bisa diartikan kami atau kita. kalau kita bahasa Indonesia sekalian kita gunakan makna bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau kita itu you Kami itu dalam and bahasa me, Inggris we, itu Bang. kita. We itu bisa Coba- diterjemahkan kami atau kita. As juga bisa diterjemahkan kami atau kita, Bang. Betul. intinya itu Betul. Itu jamak, Bang, bukan tunggal. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Oke, jadi itu penafsiran Bang Juma. Nah, sekarang kalau beda dengan dengarkan dulu. Bang Juma. Dengarkan saya, Bang. 2 Raja-Raja 19:19, Yesaya 37 nomor 16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 18, Mazmur 136 nomor 4, Yesaya 44 24 dan seterusnya. Di sana jelas sekali pencipta langit dan bumi itu seorang diri. Gimana Anda bisa memaknai kitabnya orang berubah menjadi jamak? Silakan Dinda Tadi kan Moto. Ini enggak, ini dalilnya abang. Aku bantu tampilin aja. Di mana ada Tritunggal silakan. lagi, Pak? Di mana ada Tritunggal lagi? Bentar, Bang, bentar. Iya. Jadi Yang- kepercayaan aku beritahu kepada saudara-saudara sekalian yang muslim, kepercayaan Kristen bukan hanya berdasarkan perjanjian lama, tapi kedua-duanya harus ditafsir bersama-sama. Itu namanya Alkitabiah. Bukan satu ayat diambil lalu Nah, ditafsirkan itu dia. secara Itu dia Iya, kenapa Anda, saudaraku, kenapa Anda tidak mau mentafsirkan perkataan Yesus sendiri? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Itu abang akulah lari konteks. Tuhan. itu
Kenapa Itu lari, bisa? abang Berikan keluar alasan. konteks lagi tuh. Berikan Abang keluar alasan konteks. kepada saya. Iya, berikan alasan. Kenapa Anda mengatakan keluar konteks? Iya, ini kan kita lagi membahas Anda ingin tentang melindungi Tritunggal, Bang. Paulus? Bukan. Itu kan Loh, abang konteksnya tentang justru Nabi ini Paulus yang tidak ini mematahkan Tritunggal karena Yesus mengatakan orang yang mengajarkan akulah Tuhan itu adalah penyesat. Kayak mana itu? Coba, oke lah, biar aku tanggapi dulu. Tertulis di mana tadi, Bang? Tentang Nabi Paulus itu. Tahu aja Anda nggak paham. Biar lebih jelas lagi nih, biar aku Lukas kasih 21 coba. Lukas 21 data nomor 8. Silakan, atau Matius 24 juga bisa. Lukas 21 ayat 8. Lukas pasal 21 itu, Bang, ya. Betul. Oke, biar aku baca dulu. Silakan, Karena ini saudaraku. satu pasal Iya. ini tidak bisa lepas dari konteks. Siap. Baca, Bang, apa? Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semuanya Lukas memberi 21, persembahan." Bang. Iya, maksudnya biar langsung dapat konteksnya, Bang. Itu kan abang mencoba satu ayat, lalu abang tafsirkan. Kan tadi aku bilang. Oh, mau baca Tidak. semuanya. Oke, Iya. silakan. Itu kan itu satu kesatuan itu, Bang. Bukan hanya satu perikop saja sebenarnya, Bang. Iya, Tapi nanti seluruh agak Alkitab. berat nanti Anda. Berat Bukan- nanti nih bukan kalau berat Anda mau juga. mencoba untuk menggali satu Banyak ayat perikop. di Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Allah itu satu, Esa, Echad. Dalam bahasa Ibrani, Echad. Echad itu bukan mutlak. Ada yang mutlak itu Yahid. Itu hanya ketika Tuhan suruh mengorbankan anakmu yang tunggal, satu. Itu si anak Abraham itu. Yang Yahid itu. Itu Yahid itu tunggal mutlak itu. Kalau Echad itu satu dari kesatuan. Nah, jadi kembali lagi, Bang, ya. Kita bahas dulu tentang ya Abang comot satu ayat tadi ya. Langsung ku baca dulu dari ayat 5 aja lah. Ini jadi perikop dibuat baik kalahkan dulu. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bapa dan mengagumi bangunannya itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Oke. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Ada penyakit sampar dan kelaparan. Terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hati ini supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata itu. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kamu keluargamu, dan sahabat-sahabat. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sekalipun dari rambut kepalamu akan hilang. Kamu tetap bertahan, kamu akan hidup, kamu akan memperoleh hidup.
Oke, aku jelasin Bang ya. Silakan. Halo? Ya, silakan. Oke. Ini konteksnya kan di sini yang abang kutip ini bukan penyesat Bang. Ini lain konteksnya nih. Soalnya dikatakan di sini waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena banyak orang yang memakai nama Yesus. Ini Yesus, ini Mesias. Karena banyak mengatakan bahwa Mesias di sini Mesias ini Mesias. Jadi banyak yang padahal Mesias itu sudah datang. Mayoritas Yahudi saat ini menantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Itu mayoritas di Israel. Nah, jadi banyak orang mengatakan ini Mesias sudah lahir. Kalau ini tafsiran saya sendiri, Bang ya. Aduh. Oke, karena multi tafsir. Aku tidak tahu bagaimana Abang menafsirkan. Kalau ini memakai namaku katanya dan berkata akulah dia. Akulah dia maksudnya ini Mesias yang lahir itu apa namanya? Sorry. Memakai kata nama Yesus. Karena ada Yesus yang lain di Alkitab juga ada dikatakan. Janganlah percaya kepada Yesus yang lain. Karena banyak mengatasnamakan, mengajarkan Yesus yang lain, yang seperti sunat bisa menyelamatkan, sunat lahirnya bisa menyelamatkan katanya, kalau tidak sunat tidak selamat. Nah, itu ada di Alkitab juga ada Bang, tertulis di mana. Jadi bukan hanya yang dimaksud di sini ya konteksnya ini Bang ya. Karena banyak guru mengajarkan yang lain gitu, Yesus yang lain, yang bukan yang dari Alkitab. Nah, itu kalau penafsiran dari saya. Silakan Abang Juma. Oke, baik saudaraku, baik. Sebenarnya di sini kartu merahnya sudah kita tahu loh. Cuman Anda, saudara-saudara saya itu udah cinta. Udah terlanjur cinta. Kenapa? Disesatkan. Ini kan dalilnya ada. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Anda disesatkan. Orang yang disesatkan nih. Sabar Bang, sabar. Nanti saya akan jawab. Anda udah disesatkan. Ini kan datanya kan udah nyata tuh. Kartu merahnya udah ketahuan kan. Kepada murid Yesus, Yesus berkata, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Ingat, murid-murid Yesus berarti orang yang duduk berhadap-hadapan, makan bersama, minum bersama, belajar bersama dengan Yesus. Yes. Kan poinnya itu. Benar kan? Ya. Berarti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Bani Israel. Indikasinya akan datang penyesat. Kenapa dikatakan penyesat? Karena menyesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti yang datang ini penyesat. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ya, Yesus bukan dia mengatakan akulah Yesus. Bukan kayak begitu caranya. Orang ini datang memakai nama Yesus bahwa aku ini adalah bapaknya Yesus, aku ini adalah mamanya Yesus, aku ini adiknya, aku ini utusannya Yesus. Itu maksudnya. Orang ini datang memakai nama Yesus. Oh enggak, kita akan buktikan bahwa itu bukan tafsiran. Itu makna yang terkandung di dalam data ini. Itu yang pertama. Lalu kemudian nggak ada tertulis loh yang abang bilang tadi loh. Nggak ada di Alkitab. Saya akan tunjukkan itu. Saya akan tunjukkan. Kalaupun Anda memaksakan bahwa penyesat itu mengaku sebagai mengaku sebagai Tuhan, sebagai Mesias, atau mengaku sebagai Tuhan, atau ya Allah ya Karim. Ya kan jelas penyesat itu datang memakai namaku. Iya. Memakai namaku. Sekarang kalau ada orang datang memakai nama Yesus, bahwa dia adalah utusan Yesus, apakah kena terhadap dalil ini? Kena. Dia datang memakai namaku, lalu mengatakan akulah Tuhan. Yesus itulah Tuhan maksudnya. Jangan kau percaya. Itu jelas itu pengakuannya. Nah, kartu merahnya coba Anda lihat. Bahwa Yesus ketika sebelum lahir, dia sudah dikatakan
Kan jelas ini orang boleh jadi orang itu ngaku malaikat datang kepadaku mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kartu merahnya tuh ada tuh. Nomor 12 ya coba. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Sebelum apa? Sebelum antikristus penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan dianiaya. Berarti murid-murid yang tadi yang bertanya itu ditangkap dan dianiaya dulu. Setelah ditangkap dan dianiaya, penganiaya ini ngaku-ngaku membawa nama Yesus sebagai utusan Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang coba Anda baca. Saya kasih data. Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Ini Sebelum dia ini masih Anda masih mau kemudian menutupi apa yang dikatakan oleh Yesus di situ. Sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Saya mau tanya kepada saudara, siapa pelakunya ini? Yang menangkap murid Yesus, menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Siapa pelakunya? pada konteks yang sudah di ini itu di Kisah Para Rasul tadi. Ya Paulus yang awal Paulus, yang oke, adalah- Paulus. Nah, Ya, sekarang Anda Paulus sudah sebelum akui bertobat. Paulus. Paulus sebelum Oke, bertobat, oke, tadinya namanya betul. Saulus. Bagaimana mungkin kemudian dia bawa nama Yesus kalau dia tidak mengaku bertobat? Ada yang bisa percaya dia? Kan dia ada ketika Saulus yang tadi ketika Paulus yang tadi awalnya namanya Oke, Saulus kan jelasin, kan jelas. diinjili oleh Yesus Susah sendiri. Susah ini karena data versus doktrin. Memang susah, Bung. Data versus doktrin itu susah. Sebelum Ananias, Bang Juma, kan dia yang Ananias, menurut Yesus Ananias itu siapa? Menurut Yesus Ananias itu siapa? Paulus kan pada saat waktu melihat Yesus, dia kan buta. Maka datanglah Yesus menjumpai si Ananias. Pergilah kau melihat si Paulus. Sembuhkanlah dia. Peringatan Yesus. Konteksnya si Gimana Paulus sih? ini pertobatannya Paulus ini. Di Jangan Kisah Para jangan Rasul 26 ayat cuma 13 bilang 17 Paulus itu Bang. penyesat. Oh, salah besar Bang Iya. Juma. Dia Dalam aja matinya perjalanan itu dipenggal loh. dijumpain. Saya tanya. Oke. Saya ngalah, tapi boleh dong saya bertanya. Di dalam Lukas 21 ini, yang bersoal jawab dengan Yesus itu orang Kristen atau orang Yahudi? Tunggu sebentar. Lukas berapa, Bang? Yang tadi itu loh, Lukas 21 itu, dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Di data 21 nomor 7. Ini orang Kristen atau orang Yahudi yang bertanya? Orang Yahudi, murid-murid Yesus yang bertanya. Sekarang ketika Yesus menerangkan dan menjawab pertanyaannya, maka pertanyaannya diperuntukkan kepada muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Waspadalah wahai muridku orang Yahudi. Masa sampai segitunya saya harus jelaskan? Iya. Waspadalah muridku wahai orang Yahudi, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nah, sekarang saya ingin tahu, yang datang kepada murid-murid Yesus dengan mengatakan dengan membawa nama Yesus itu siapa? Gini, karena ada juga orang Siapa, Bu? Kristen. Siapa? Ada memang orang Kristen itu yang merubah hukumnya tadi. Itu yang penyesat. Bukan. Kristen belum ada di situ, Bu, belum. Udah ada. Penyesat Kristen ini itu- belum Bang, Kristen Bang, belum ada. pengikut Kristus. Penyesat Bang, ini. Bang Zuma. Hmm? Kristen itu artinya pengikut Kristus Yesus. Hmm. Yang Iya. percaya Yesus.
Itu menurut gereja, itu menurut kalian. Itu kan kalian yang mengambil data-data itu. Yesus mana tahu Kristen itu apa? Yesus nggak tahu Kristen itu apa. Nyambung. Yesus tidak tahu itu Kristen itu apa. Allah Maha. Bang Juma, Anda Yesus belajar setiap hari Sabat membaca Taurat dan Injil. Jadi kami juga orang Saya Kristen tahu. membaca Taurat dan Saya Injil. tahu, saya ngerti jemaatnya adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen jemaatnya Yesus. Cuma, Bang, memang Kristen. awalnya Allah, kebenaran Allah. itu kepada orang Yahudi, Bang Cuma. Akui dulu bahwa jemaat Yesus itu orang Yahudi. Akui dulu. Memang awalnya, Memang. seluruh dunia, Oke. Bang Cuma, tunggu dulu. Oke. Seluruh dunia pertama kali kebenaran itu datang kepada bangsa Yahudi. Makanya dikatakan itu pergilah ke Oke. seluruh bangsa. Oke. Setelah itu Bang Oke. Cuma disuruh pergi ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Oke. kebenaran dan Injil. Aku Ya, menyertai suruhlah orang di luar Yahudi menyembah aku, ada gitu? Nggak ada. Beritakan Injil, beritakan bahwa Yesus itu untuk Bani Israel. Beritakan aja kemana-mana, nggak masalah. Iya. Telah Itu. datang Nabi dan Rasul kepada Bani Israel bernama Yesus. Iya. Ketika dia datang, dia mengajarkan murid-muridnya untuk mempertuhankan Tuhan yang ada di surga dan mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Ajarkan aja, nggak masalah. Yang bermasalah ketika Anda mengajarkan ke seluruh dunia, Yesus itu adalah Tuhan. Nggak ada ajaran Yesus itu kayak gitu, nggak ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ada, Bang. La haula wala quwata illa billah. Ini Yesus mengatakan bahwa penyesat itu mengajarkan akulah Tuhan. Yesus mengajarkan aku bukan Tuhan. Penyesatnya mengajarkan akulah Tuhan. Anda pengikutnya siapa? Yesus mengatakan akulah dia, kan katanya. Nah, Gimana? Oke, Tadi, akulah dia menurut Yesus. Dia ini siapa? Dia itu dirinya, apa? Bang. Dirinya yang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia itu Allah. Makanya tadi ku minta ke ibu baca ke saudara saya data 29. Dan dia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia inilah Tuhan itu. Ketika Yesus mengatakan akulah dia sedang mengatakan dirinya sebagai utusan, sebagai Mesias, sebagai orang yang menyembuhkan, sebagai orang yang anak daripada tukang kayu, bukan sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan. Sama seperti Musa, Nabi Musa alaihissalam juga mengatakan akulah dia kok. Kenapa dia nggak dituhankan? Kalau Nabi Coba, Musa kan ditulis sebagai hakim yang adil, Bang Juma. Itu Loh, pernyataan. bukannya kemarin kita sudah membahas tentang hakim-hakim, Bu? Dan Iya, ternyata bukan cuma walaupun- Yesus hakim. Nah, itulah kenapa kami menuhankan Yesus. Jadi itu nggak ada lagi tawar-menawar itu. Iya, silakan aja. Itu iman Anda. Ini sekarang yang kita cari. Oknum yang mengajarkan Yesus itu Tuhan siapa? Kan mengatakan, jangan sampai. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Di mana? secara tidak Di mana? langsung Yohanes Secara tidak langsung. Tapi secara langsung Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Wah, Ayo. emang ada tulisannya, ada aku Ada. di mana? Aku tidak dapat berbuat Jangan sembah apa-apa aku, dari katanya ada, diriku. Bang. Jangan sembah aku bukan Tuhan. Oke. Hanya orang yang tidak berakal sehat yang menyembah Yesus ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu disembah. Coba, apakah sehat logika orang kayak gitu? Yesus mengakui hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Siapa mereka itu? Satu-satunya Tuhan. Aku, bukan. Aku dikenal sebagai utusan tok. Bang, kalau Yesus menolak sembahan berarti Yesus tidak pernah menolak sembahan sebab tidak ada orang yang pernah mempertuhankan dirinya sesamanya. ini, Bang Juma, Yesus tidak pernah menolak dirinya. Yesus tidak pernah menolak dirinya dianggap satpam. Karena pada saat dia hidup tidak ada orang yang menganggap dirinya satpam. oh Bang Juma, inilah buktinya Yesus itu Tuhan. Baca Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan dialah hakim kita. Yesus adalah hakim, ditulis di dalam Yohanes 9 ayat 39. Hadis Sahih Muslim 127. Isa Al-Masih, Yesus akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Udah, deal satu. Tuhan ialah
yang memberi hukum bagi kita. Deal. Yesus adalah pemberi hukum. Dia akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Dia akan membalas setiap perbuatan orang. Deal. Nah, kemudian Tuhan ialah raja kita. Yesus dicatat sebagai raja dari segala raja. Tuhan ialah penyelamat kita. Jelas. Yesus adalah juru selamat bangsa dunia. Apalagi yang mau diragukan dengan itu? Ada ayatnya. Mana ada seorang nabi ditulis sebagai hakim yang adil, menghakimi, membalas setiap perbuatan orang, sebagai raja dari segala raja, sebagai penyelamat. Hanya Yesus. Inilah buktinya bahwa Anda itu, mohon maaf ya, Yesus mengatakan bahwa penganut dari agama yang didirikan oleh orang Farisi itu sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Ini buktinya. Anda memaksakan Yesus Tuhan. Oh, dialah hakim itu. Dalam Yesaya 33, dialah yang memberi hukum-hukum itu. Mulut Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat. Siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak berhak. Itu hak Bapa kepada siapa tempat itu untuk diperuntukkan. Pengakuan Yesus loh. Iya. Itu Tentang kemanusiaannya, penghakiman. Bang. Itu Sabar. kemanusiaannya, Bang. Ya. Nah, itu dia, coba. Tengoklah. Tengoklah ini. Itu kemanusiaannya katanya. Kan dia satu pribadi, 2 hakikat, Bang. Itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Coba pengakuan Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang mau berkehendak? Tuhan. Kan dia La haula wala quwata illa billah. eksistensinya sudah ada, Bang. Sebelum Abraham ada. Sekarang Sekarang kalau Anda mengatakan yes. Benari dulu. Wahyu 20 nomor 4. Ini yang kedua kalinya, Bu ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atas tahta itu. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Selesai. Skak. Bukan cuma Yesus yang menghakimi. Udah. Tolong diresapi itu. Itu kitab ibu sendiri yang menerangkan itu. Bukan cuma Yesus yang menghakimi. Ada banyak orang utusan-utusan Tuhan termasuk Nabi Musa yang akan menghakimi pengikut-pengikutnya yang membangkang terhadap perintah Tuhan yang datang padanya. Ya, kalau Musa diutus, dia eksistensinya tadi belum ada. Dan pada saat dia sudah ada, baru dia diutus, kan? Dia dilahirkan Apa dulu. sih Anda ini? Enggak, Sekarang, oke. praeksistensi loh. Sekarang sebelum praeksistensi kayak mana? Tuhan itu Tuhan Anda ajarkan ingin membentuk dirinya menjadi bukan Tuhan gitu. bukan. Pribadinya sudah ada. Lalu Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada loh. Yesus mengatakan siapa yang ada? Siapa yang ada sebelum dunia dijadikan? Siapa? Yesus sudah Lah, ada. Salomo Bapa juga mengasihi demikian. Yesus. Salomo bahkan lebih hebat dari Yesus. Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di situ. Sebelum dunia dijadikan, Bang, Yesus sudah ada, Bang. Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di situ. Pengakuan Salomo. Baca Itu hikmat. Amsal Bang. 8, coba Anda baca. Itu bukan pribadi. Hikmat Bang. apa? Salomo Oke, itu oke. hikmat, Bang. Oke. Itu bukan Oke, pribadi, baik. Bang. Itu bukan Itu pribadi, hikmat. bukan hikmat. Iya, kan ada tulisannya. Aku hikmat. Oke. Itu kan hikmat, Jadi yang bukan Anda maksud pribadi Yesus itu yang mana? Preeksistensi pribadi Yesus itu yang mana? Ini aku bacakan, Bang, ya. Di Yohanes. Ya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 1 nomor 14. Bukan. Yohanes Kalau 13 Yohanes 1 ayat 14 itu Yohanes 10 firman nomor itu pribadi jadi 30. manusia, itulah dia. Tapi ini aku mau kasih tahu yang ini, Bang. Waduh. Berarti Yesus lupa ingatan. Karena dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Ya, memang dia utusan. Lupa ingatan dia. Sebelum ada jadi manusia, memang dia diutus. Bapa mengutus Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Bapa mengutus Yesus, berarti Ketiga pribadi Allah. pribadi lain, dengarkan. Pribadi lain mengutus pribadi lain, gitu. Betul sekali, benar. Berarti pada dasarnya Tuhan Anda di sana itu sudah 3 memang. Betul? Yes, pribadinya ada 3, yes. Pribadinya ada 3. Iya, berarti Ya, Tuhan hakikat Anda satu. sudah 3 dari sananya. Gimana sebenarnya- ceritanya Anda mengatakan hakikatnya 1? Tunggu. Bagaimana Anda bisa mengatakan hakikat manusia dan hakikat Tuhan itu 1?
Ini aku kasih tahu dasarnya bang. Ketika dia bilang aku dan Ingat Bapa, analogi keran air tadi yang membuat Anda babak belur berdua? jangan pakai analogi Keran itu. air berubah menjadi... Tapi Anda mau menganalogikan Tuhan dengan apa? Manusia. Bukan, Kita punya tidak manusia. bisa. Kalau Anda bisa juga. dianalogikan, Lalu apa? Lalu apa yang bisa dianalogikan dengan Tuhan? Lalu apa? tidak ada bang, karena dia Tidak ada. Berarti laisa kamislihi syai'. Tidak ada analogi. Sementara Anda mempraktikkan analogi Tuhan berubah atau membentuk diri menjadi 3 pribadi. Bagaimana Sekarang Anda gini, bisa mengatakan satu, kalau abang kan percaya kan Allah itu hanya satu pribadi ya di dalam hak. yes, satu pribadi, satu hakikat. Satu esensi. Oke. Tidak bisa 3 esensi, 3 pribadi atau apapun itu. Satu pribadi. Kalau pribadi Allah kan maha kasih ya bang, maha kasih ya. Setuju. Maha kasih, maha sayang, maha kuasa, maha perkasa, Maha kasih ya. Kutanya sama maha mengasihi. Betul. sebelum satu apapun yang dijadikan, yang diciptakan, dia mengasihi siapa bang? Oh, nggak bisa. Dia pada dirinya itu Dia sudah ada mengasihi sifat kasih. pribadi yang lain yang dengar bang. Makanya dia menciptakan. Makanya dia Dengar dulu menciptakan. bang. Dengar dulu bang. Abang udah menikah belum? Udah. Abang mengasihi istri abang kan? Ada objek kan? Abang subjeknya kan? Yes. Oke. Kalau objeknya tidak ada, bisakah abang mengasihi yang tidak berobjek? Meskipun tidak ada, tapi saya sudah memiliki kasih dari sejak saya diciptakan. Betul. Tapi itu harus ada. Dia harus Kenapa mengasihi harus? pribadi yang lain. Kenapa harus? Buktinya ada banyak orang yang tidak punya anak, tidak punya istri, dia sayang sama orang lain. Kenapa? Tapi Karena ada- pada dirinya tapi kan sudah ada melekat objek kan, kasih Bang? sayang itu. Harus ada objek. Ada objek, Harus- ada objek harus ada memang, objek, ada betul. pribadi yang lain dari abang kan? Memang, Baru dia- karena kita baru makhluk, dikatakan abang. kita makhluk, Iya. kita makhluk, kita saling mengasihi antar makhluk satu dan makhluk lain. Betul. Itu yang aku Terus bilang. apa hubungannya dengan Tuhan? Apa Kalau hubungannya dengan Allah Tuhan? hanya Tadi satu katanya pribadi. analogi nggak boleh ke Tuhan, nggak boleh makhluk. Kalau Allah hanya satu pribadi, dia aku tanya sama abang, dia mengasihi siapa? Kalau dia dikatakan Allah yang maha kasih, dia mengasihi siapa sih? Gimana ceritanya? Kebenaran. Saya ini satu pribadi, tapi saya mengasihi orang banyak. Apa yang masalah? Gak nyambung abang. Seseorang dikatakan dia Anda Gurunda, aku Anda ikut yang- sekali Gurunda. seseorang Silakan. dikatakan mengasihi. Dikit-dikit Gurunda. Hah? Seseorang dikatakan satu pribadi, dikatakan dia mengasihi. Kan harus mau ada objek. ingin kali Tuhan Harus ada Anda objek. 3. Enggak cocok hidup di Indonesia sebenarnya. Ini loh Pak. Indonesia ini bung satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Bukan 3 Tuhan. Betapa Satu Tuhan. sendirian lah berarti Allah itu tidak berkala. Iya, satu Tuhan, bukan 3. Nah, sekarang gini, siapa namanya? Pak Gan. Ya. Berarti ya, sifat menciptanya Tuhan Kristen itu ciptaan ya? kok Tuhan orang Kristen ciptaan? Dia Ya kan ada sifatnya maha mencipta. Nah ini objek penciptaannya nggak ada nih. Ya nggak? kan yang saya maksud pribadi mengasihi. Nah pribadi menciptanya gimana? Loh, kan ini kan menciptakan dari yang tidak ada. Kan dia harus Nah ya menciptakan, ya kan ciptanya belum ada tuh di awal tuh. Berarti tidak mencipta ya, tidak maha mencipta berarti. Gitu ya? Boleh saya Ini kan tambah. sifat. Boleh saya tambah. Makanya jangan gitu analoginya, Bre. Mentang-mentang ada kasih, butuh temen untuk berkasih-kasih ria. Nggak begitu caranya. Nggak gitu Bukan, cara bukan. konsepnya. Kalau hanya satu akal. Lanjut Gurunda. Masuk akal nggak Bang Sidik? Halo. Oke, ini saya mau Bang Sidik dulu, Bang Sidik dulu. Sama Bang Zuma nih. Halo. ya, izin mau bantu si Protestan. Sebentar Bang Begini, Sidik sama Bang Zuma, tolong dulu. Sebentar ya. Halo. Ya lanjutlah sama Gurunda. Gue cuma masuk ke bagian itunya aja. Karena itu logika falasi namanya. Mengharuskan Jadi pula. kayak gini. Satu, Jadi Tuhan kalau Allah menciptakan pribadi baru untuk dia bukan kasihi gitu menciptakan ya. pribadi. memang Berarti Memang berarti Allah pada itu dasarnya Tuhan Anda memang 3 kan? Betul kan? pribadinya tidak. Hakikat. Ya itu. Sekarang Kayak gini. mana ceritanya? Coba tunggu. Jangan terlalu besar mulut Anda. Terangkan dulu. Kayak mana ceritanya 3 pribadi satu hakikat? Kayak mana ceritanya? Gini Bang. Hmm. Kalau satu hakikat satu pribadi masuk akal nggak Bang? Hakikat itu pribadi, Om.
Iya, tahu bang. Nah, terus kayak mana Pribadi ceritanya 3 pribadi, 1 pribadi kayak mana ceritanya itu? Bang Iya, Zuma ini- bisa. Dengar bang, Bang Zuma ini 1 pribadi 1 hakikat, benar? Betul. Ya, Pribadi saya manusia, hakikat saya manusia. oke. Kalau Allah itu hakikatnya Allah, pribadinya, pribadi Allah itu 1. Abang percaya kan hakikat Allah 1, pribadinya 1. Betul. Sekarang kutanya sama abang, masuk akal nggak? Masuk akal lah. Memang satu Justru Tuhan karena- itu satu. Dengar bang. Justru karena masuk akal lah, berarti Allah yang abang percaya itu kok bisa masuk akal abang, sementara dia ada di atas akal bang. Loh. Ya, Gitu. Bang Zuma ini. Kok Allah Gitu masuk ceritanya. akal di atas Ja- kita loh? Jadi Kan dia Tuhan ada di dalam- jadi Tuhan itu harus tidak masuk akal gitu. bukan tidak masuk akal, tapi di atas Loh. akal bang. Di atas akal. Justru Karena dia yang ciptakan justru akal budi itulah kita, bang. di atas akal, tapi tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Harus seimbang dia, seirama, satu not, Ini satu berat. ketukan dia. Si Lu, Juma ini sama Kalau- Tuhan soalnya. Ada Bang. wilayah Bang pengetahuan Tuhan ada tadi. 3 bang. jangan Saya- emosi, jangan Sama. emosi, Sama. jangan Si Juma jangan ini sama emosi. sama Tuhan dianya. Ya, tenang. Makanya Jangan begitu, emosi. sama dengan Tuhan. Saya mewakili Yesus di sini. Saya Iya, mewakili Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Tuhan cuma 1, bukan 3. Gini, Oke. saya tahu. Anda bisa menunjukkan dalilnya Tuhan mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi kalau ada. Kutanya Gigi sama saya abang, yang atas Kalau ini, saya- yang sebelah kiri bisa Anda baptis kalau ada Iya. ajaran Yesus yang mengatakan gitu. yang kutanya ke abang tadi, kalau Allah Hmm. 1 hakikat 1 pribadi masuk akal nggak bang? Masuk akal. Justru karena masuk akal lah, justru jadi tidak masuk akal. Kok Allah Oh, masih berarti masuk akal? berarti Akal budi- berarti akal budi- kalau Tuhan 10 pribadi boleh nggak? Hah? Tuhan 10 pribadi boleh nggak? Ayo, bang. Dengar bang. Saya tanya dulu, Percaya. kalau Tuhan 10 pribadi bisa nggak? Boleh lah, Kalau kan seandainya dia maha kuasa. Alkitab seandainya memberitahukan bahwa dia ada Itu 10 pribadi, kita percaya. Ini faktanya Alkitab mengatakan. Nah, sekarang mana Yesus mengajarkan Ada bahwa tiga Tuhan pribadi pencipta langit dan dalam bumi itu 3 pribadi? Mana dalilnya? Tadi kan udah aku jelasin ke abang banyak. Saya minta Pak, dalilnya. Yesus mengatakan, mana? Yesus mengatakan, Tuhan itu. Kan Yesus mengatakan nih, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Itu Yesus. Anda mengatakan 3-3-nya. Sekarang mana dalil itu? Ini gigi saya yang sebelah kanan, Anda boleh baptis. Bang gini bang. Yang ku- Banyak cerita Anda ini, tapi Alasan. tidak ada ilmu. Dengar, Saya tanya, Yesus mengatakan hidup kekal itu muridnya harus mengenal satu-satunya Tuhan. Sekarang mana pernyataan Yesus harus mengenal 3-3-nya Tuhan? Mana? Tunjukkan saya. Oke, biar ke sini bang. Kutanya tadi abang ke abang. Yang begini abang. Allah 1, hakikat 1 pribadi. Abang pernah percaya 1 pribadi kan? Kan kutanya ke abang, masuk akal nggak bang? Masuk akal. Justru karena masuk akal, kok Allah itu yang maha besar itu kok bisa masuk akal budi kita, sementara dia kan ada di atas akal bang. Lalu kenapa perintah Yesus? Kuatkan suara, Kenapa Bang, Tuhan protes. Kenapa Tuhan itu menurut Bang, Yesus harus dikasih dengan akal? Kenapa? Tunggu Bang Juma, Bang protes. Apakah karena kuatkan tidak masuk suaramu. akal gitu? Suaramu kuat Bang protes, kuat. Justru Biar didengar orang. Ini si Kipli gede suara doang si Kipli ini otaknya. Enggak, Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Sekarang Anda mengatakan Tuhan tidak masuk akal. Kayak mana ceritanya tuh? gini bang, justru kalau Allah itu di atas akal, justru jadi masuk akal. Kenapa? Kok bisa jadi masuk? Karena memang dia di atas akal. Maksudnya di atas akal itu maksudnya yang tidak masuk akal gitu. Gini bang, Melampaui akal manusia, bang. Melampaui akal. Oke. Nasional. Itu baru Oke. Kayak potensi seperti Musa bang. Melampaui akal manusia berarti tidak masuk akal manusia gitu. Itu Di atas pandanganmu akal, yang salah, bang. Loh. Kan di atas akal manusia berarti tidak masuk akalnya manusia, betul? Bang Juma, Melampaui akal. Kita Nggak masuk manusia akal memang nggak bisa Allah berpikir menjadi satu manusia? Masuk akal nggak? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Ih, berarti nggak maha kuasa dong Allah itu. Kalau nggak bisa Allah menjadi manusia. Bagaimana? Berarti Allah bisa jadi iblis enggak? Itu iblis nggak mungkin Allah jahat. Nggak Berarti mungkin. tidak maha kuasa Tuhan Anda. Cuma Allah hanya menciptakan iblis. Dia menciptakan iblis, iya. Kalau Itu hebat. kalau Tuhan menciptakan manusia,
Ya udah pasti Tuhan menciptakan Udah pasti. manusia. Tuhan. Yesus manusia. Bukan. Iya. Bang Juma. Dengarlah, Untuk- Yesus manusia bukan. 1 Yohanes 2:7, antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Tuhan mengutus Berarti Anda adalah apa enggak mungkin? Apel enggak Bang Juma? Anda adalah Aku mengutus aku kepadamu. penyesat. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia. Itulah dia bang. Apakah Anda percaya Yesus itu adalah ciptaan yang datang sebagai manusia? Bagaimana Bukan, bisa datang Bukan bang? ciptaan dia. Pribadi. Nah, Anda berarti Anda adalah antikristus. Ketahuan kan? Udah aku bilang. Penyesat itu adalah mereka yang membawa nama Yesus dan mengatakan akulah Tuhan. Dan Anda mengaminkan penyesat itu berarti Anda sesat. Kesesatan Anda itu dibuktikan dengan pengakuan Anda Yesus itu bukan ciptaan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia bukan manusia. Penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Ibu Ayo. Tiarni tadi bilang apa tadi Bang Zuma? Bang Zuma. Dia tidak percaya. Tiarni tadi bilang. Dia katakan Yesus itu bukan manusia. Dia Ah, mengatakan salah Yesus itu bukan manusia. Yesus itu Bu Darni, salah, Bu Dia Darni. juga sekaligus juga dia 100% Allah. Yesus Allah dia memiliki manusia. dua natur. Maksud Anda, sabar yang lain. Maksud Anda, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, gitu maksudnya. Yes, betul. Makanya ketika dia Wow. berkata, hari Wow. dan saat Bukan pun tidak 100% bukan tahu, Tuhan. karena Wow. itu kemanusiaan yang muncul. Aduh. Saudaraku, pada saat Anda beli cincin 100% emas, menurut saudara, apakah cincin yang 100% emas itu pada dirinya ada 100% pasir? Kalau ilustrasinya bang bikin begitu nggak cocok bang. Gini bang, kalau aku ilustrasikan gini bang. Abang kan ilustrasikan itu emas, Loh, kan? Anda mengatakan apa barusan? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, dalam satu pribadi, ya benar. Boleh enggak saya mengatakan Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% Tuhan? Boleh enggak? Kok lari ke merpati bang? Lah, kan Roh Kudus datang dalam rupa burung merpati. Boleh enggak saya katakan Roh Kudus? Simbol Simbol kehidupan, lagi. Simbol lagi. Yesus bukan simbol. Bukan, itu kan hakikatnya yang manusia harafiah dia bang. Makanya dalam Loh, yang burung merpati kan hakikatnya memang burung merpati yang datang. Sebentar bang, di dalam Alkitab ada namanya harafiah, benar-benar harafiah. Yang kedua itu simbolik, yang ketiga itu kiasan bang. Makanya engkau seperti ular dan tulus seperti merpati. Tidak Baik. percuma pemerintah Berarti Tuhan Anda, ingat ya saudaraku ya, karena Anda percaya kepada penyesat, makanya kita membahas ini. Berarti Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu 100% bukan Tuhan. Kita percaya bang, orang Kristen, pribadi Yesus ini Sewaktu dia di bumi manusia, 100% ya, manusia bang. 100% manusia. Oke. Berarti 100% bukan Tuhan. 100% manusia bu. Iya, Bukan berarti 100% bukan Tuhan. Ya kemanusiaan. Abang jangan. Udahlah, nggak usah pakai nggak usah pakai bahasa Abang gereja, harus Bung. Ini Bung, pada saat saudara mengatakan Yesus itu 100% manusia, berarti Yesus itu 100% ciptaan. kemanusiaannya, darah dan dagingnya ciptaan bang. Tetapi pribadi bukan ciptaan, dia pribadinya masuk ke dalam hakikat kemanusiaan. Lalu kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Karena sebagai manusia itu kan dia kan utusan, memang dia kan utusan. Gimana cerita? Anda tadi mengatakan tapi bukan pribadinya. Sekarang manusia Yesus itu 100% bukan Tuhan. Iya atau iya? Yesus itu pada saat tidur apakah lapar, capek, apakah itu membuktikan dia bukan Tuhan? Dia bukan Allah. Betul. Kan kemanusiaannya, Bang.
Iya, justru karena kemanusiaan. Dengarkan saya. Justru karena adanya unsur kemanusiaan pada diri Yesus, maka dia terbukti bukan Tuhan. Bukan bang, masalahnya memang kealahannya tidak kelihatan. Makanya Yesus itu pribadi. Bukan, kealahannya itu adalah ajaran penyesat. Penyesat mengajar. Penyesat yang mengajarkan Anda bahwa pada diri 100% manusia Yesus itu, padanya ada 100% Tuhan. Dan itu tidak diajarkan kepada orang Yahudi. Kenapa? Para pengajarnya malu untuk mengajarkan itu. Makanya ajarannya dijual ke Romawi dan Yunani. Dan diaminkan Dijual, sampai ke Indonesia. Mana? Dijual. Loh. Jadi Paulus menjualnya kemana rupanya ajarannya nih? Lakunya di mana? Yahudi atau di Romawi Yunani? Pemberitaan itu bang. Kembali lagi sih abang. Abang percaya nggak sih kalau Yesus itu pribadi Allah itu? Bang, Enggak percayalah. Wong dia manusia, dia mengatakan aku bukan Allah? bukan Allah. Yes. Dia udah bilang bang, aku dan Bapa adalah satu. Justru karena itu, Aku datang. andaikan dia mengatakan akulah Bapa, dia berarti bisa dikatakan dia adalah Tuhan. Tapi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mereka kan satu hakikat bang. Tadi Di mana Yesus mengatakan satu hakikat di mana? Aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Mana satu hakikatnya? Karena memang dia diutus, dia pribadinya sudah La ada di haula dalam wala Allah. quwata illa. Inilah korban penyesat itu. Segala upaya Anda akan melilit lidah saudara untuk mempertuhankan yang bukan Tuhan dengan opini yang tidak rasional. Yesus adalah 100% manusia. Selesai. Andai saja dia 50% manusia, 50-nya ilahi, mungkin bisa dibenarkan. Tapi faktanya kan tidak. 100% manusia. Karena dia mati, dia lahir, dia netek, dia lapar, dia ketakutan. Oh, 100% manusia. Kalau sudah 100% manusia, nggak ada lagi 1% kucing, ayam, pohon, nggak ada lagi. Kenapa sudah genap 100%? Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Kecuali hitungan Anda 200%. Itu Gini, Bang. mampu Pertama kan, melakukan sebentar, segala ini. apapun. Yang Pertama tahu Bang Juma. Allah itu kan sifat. Iya, saya beriman kepada itu. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena dia maha kuasa, maka dia tidak pernah berhenti untuk tidak maha kuasa. Terus kenapa Bang Juma nggak percaya Allah itu mengutus rohnya ke bumi itu? Gak bisa. Yesus itu ketika Anda katakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, itu ajaran penyesat, bukan ajaran Yesus. Mana ajaran Yesus yang mengatakan? Mana? Bang Juma, kalau kami Mana? Coba. Saya minta ajaran Yesus yang mengatakan, akulah yang mengutus diriku sendiri. Mana? Satu data aja. Ya. Datanya, aku adalah dia. Kata Filipus, jika engkau Filipus tidak percaya bahwa Emang Yesus aku utusan, adalah Bang? dia, matilah Itu engkau diutus di dalam Bapa, dosamu. pribadi Bapa, Katanya. dari surga, Gimana itu? dunia. Matilah engkau di dalam dosamu, Filipus, katanya. Kalau nggak percaya, Kalau tidak, akulah dia. Oh, coba. Kurang apa lagi? akulah dia siapa? Aku itu maksudnya, Filipus kan bertanya. Terus datang kata Yesus. Kalau engkau tidak percaya Filipus bahwa aku itu kan Yesus. Aku adalah dia itu Allah. Matilah engkau di dalam dosamu. Kan katanya. Kata Yesus pada Filipus. Tidak bisa. Dengan itu? Saya, Bu. Kasihan sama Ibu. Kenapa kasihan? Bang Aku Juma. yang kasihan sama Bang Juma. Bila datang nanti Yesusku itu, bila datang nanti Tuhanku Yesus, Bang Juma tinggal. Kenapa bisa alasannya? Tinggallah karena Bang Juma menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Padahal dia mana yang Yesus menghakimi. mengajarkan? Di mana Dia Yesus yang mengajarkan? Akulah Ada. Tuhan. Gak ada Di mana? Tuhan-Tuhan yang lain yang datang menghakimi, mana? mengadili. Di memberikan mana hukuman. dalil pengakuan Yesus? Hmm. Kalau dia adalah Tuhan, di mana? Loh, udah jelas-jelas dia Tuhan, dia yang turun. Di mana? Di mana Dia- dalilnya? Harus Iya, kasih iya. unjuk Di mana? ibu ini. Ibu. Di mana dalilnya? Kasih unjuk ayatnya di mana dalilnya ya.
tidak harus Gimana? Yesus mengatakan bahwa dia Tunggu Tuhan. dulu. Matius 25 ayat 31 dan 32. Udah berulang-ulang kali kukatakan kepada kalian. Kata Yesus, aku akan datang bersama para malaikatku. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Masa seorang nabi seperti itu? Enggak dong. Itu kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Tidak Bang, bisa Bang Juma, seorang nabi itu. ada Tidak Yohanes bisa. pasal 17 itu ayat 24. Luar Eksistensi biasa. keberadaan pribadi. Makanya waktu Tidak datang ada. nanti Yesus, Bang Juma tinggal. Bang Juma tinggal sama Bang Kone. Kenapa? Sama Bang Kenapa Sidik. bisa? Tinggal. Kenapa bisa? Nggak mungkin. Ibu Darni, Malah Orang boleh saya tinggal. boleh nggak ini bisa, saya nggak bisa. bicara, Ibu Darni. Oh, Itu mimpi ibu itu. Justru ibu yang diusir. mimpi Ibu Darni, kenyataan boleh, itu. boleh saya Nggak mungkin. berbicara Kan sudah terbukti. Yang mengaku Yesus itu Tuhan. Coba kita baca Matius 15, Bu. Ibu Boleh? Darni, halo. Halo, halo. Oh, iya itu. Tolong sebentar aja ini. Aku mau Oke, masuk toh. Yohanes Lama pun nggak apa-apa itu. Iya, lama pun nggak apa-apa. Bang. Silakan. ke Bang Suma ini. Yohanes pasal 17 ayat 24, Bang. Eksistensi pribadi itu sudah ada sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan, Bang. Yohanes pasal 17 ayat 24, Bang. Boleh kita baca? Silakan. Nomor 3-nya boleh nggak? Kita awali dari nomor 3 dulu. Kan tadi Anda mengatakan saya comot. Anda Oke, juga comot. Siap. Nah sekarang boleh nggak? Boleh nggak kita Boleh, mulai silakan. dari data nomor 1? Oke. Boleh, silakan. silakan. Kalau mau dibaca boleh, Bang. Iya. Coba Anda baca dari Matius berapa tadi? Yohanes pasal 17, Bang. Karena Yohanes kan ini 17. kan Abang yang mau baca. Bang Zuma lah. Iya, Boleh, iya. silakan baca. Oke. Yohanes pasal Oh Yohanes. 17, pasal Yohanes. Kirain Matius. Ya cobalah baca. 17. Dari Nah, nomor Abang satunya Zuma, Anda baca. Kan Abang yang minta kan. Kan Abang coba Abang, Bang. Oke. Abang minta. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Itu ngapain dia Yesus di situ? Berdoa, berbicara kepada Mengangkat pribadi tangannya kita, kepada Bapa. mengangkat tangannya itu untuk mengatakan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya hamba Tuhan. Bang, ini biar nggak Abang kan langsung ngambil satu ayat. Coba dilanjut. Enggak, saya tanya dulu, ketika Yesus mengangkat tangannya ke langit, itu membuktikan dirinya Tuhan atau hamba Tuhan? Itu dulu. Sebagai utusan, Ya, itu masih sebagai sebagai manusia, utusan. Bang, ya. Berarti di situ dia hamba Tuhan. Abang keluar konteks loh. Makanya tadi Abang Loh, ini kan kita lihat, demikianlah kata Yesus. Lalu Yesus menengadah ke langit. dia berdoa kepada Bapaknya pribadi. Pada saat itu Yesus ingin membuktikan dirinya Tuhan atau Udah. dia hamba Tuhan? Baca ayat 2-nya Bang Juma, jangan potong-potong. Sabar dulu, saya ingin bertanya dulu. Pada saat Yesus berdoa, dia ingin membuktikan dirinya Tuhan atau hamba Tuhan? Sebagai utusan, udah Sebagai adil. utusan. Itu kan dia sebagai manusia. Anda menyembunyikan Dia bicara- identitas Yesus. Kenapa Anda malu? Kok Pada malu? saat Yuk, coba Anda mengatakan Yesus di situ membuktikan dirinya hamba Tuhan. Berani Anda mengatakan itu? dia Jangan hamba- bilang hamba, utusan. Loh, inilah hamba kalian penyesat itu. Dia Hamba akan itu- datang. Barang Hamba siapa? itu Barang kita. siapa? Loh, Yesus mengatakan dirinya hamba kok. Oke lah, taruhlah hamba, utusan, boleh. Sebentar, Bang. Terus, Oke. lanjut. Nah, Lanjut. pada saat Yesus menghambakan dirinya dan Anda mengatakan dia itu adalah Tuhan, berarti pencipta langit dan bumi ini pernah menjadi hamba gitu. Kan dia udah dibilang, aku mengutus aku kepadamu, kan katanya. Bisa Ngertinya dilakukan Bang Juma ayat. artinya itu. Aku, Sampai satu Allah titik mengutus nanti loh. dirinya. Ayat dua. Dirinya Itu itu siapa? Itu Oh, ucapan kapan siapa firman ke itu? siapa? Itu ucapan siapa ke siapa? Aku mengutus aku Waktu dia kepada. berbicara kepada Musa. Nah, berarti Musa lah Tuhan itu. Bukan. Loh. Salah. Loh, kenapa bukan Musa? Bukan. Kenapa? Aku mengutus Itu- aku. Nah, Aku Juma, mengutus itu- aku. Aku Itu mengutus salah aku. ini, Ibu. Berarti yang datang kepada Firaun siapa? Musa. Siapa Musa ini? Aku mengutus aku. Berarti Musa itu adalah Tuhan. Betul? Itulah Yesus Bang Juma. Allah itu Elohim itu mengutus dirinya. Itu Yesus. Ini beda Ah, itu penafsiran dia. kami nih sama Bang Ibu Derni ini beda penafsiran kami Bang. Ini doa kepada Bapa, dia sebagai manusia juga, Yesus. Ini yang aku maksud, aku mau beritahu ke
pra-eksistensi, dia sebelum jadi manusia pribadi, Yesus ini sudah ada Bang, di kekekalan Bang. Tahu dari mana ini? Yohanes pasal 17. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku, kemuliaan Yesus yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau, Bapa, telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Eksistensi pribadinya sudah ada Bang, sejak kekekalan. Sebelum ciptaan belum ada. Pribadi Iya, itu sudah iya, ada, oke. saling mengasihi satu dengan yang lain. Pribadi Oke, Bapa dan Anak itu saling mengasihi. oke, Ini dasar ya, salah satu dasar. oke, Tapi dia juga oke, manusia. oke. Saya tanya sama Anda, Ya, apakah Anda berani jujur ketika kita kupas nomor 24 ini dari Yohanes 17? ya boleh dari terjemahan oke. dari Ya, bahasa Indonesia Bapak. juga. Ya Bapak, ya Tuhan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa yang diberikan di sini? Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Yang memberikan Bapa. Siapa yang diberikan? Mereka murid-murid yang diberikan Diberikan kepada siapa? pada pribadi kedua, pribadi Allah, Tritunggal yang kedua. Pribadi Allah. Oke, oke. Berarti ada yang memberi, ada yang diberi. Menerima. Ada yang menerima Oke. juga ya. Oke. Apakah pemberi dan penerima hakikatnya sama? Abang lanjutin dulu Bang yang ayat sebelumnya. Nah, saya Kan tanya itu dulu dong. Saya tanya dulu. Abang Apakah kan yang memberi dan yang diberi hakikatnya sama? Ya sama. itu konteks. Itu lain lagi nanti pembahasannya Bang. Yang aku maksudkan poinnya Oke. bukan di situ titiknya. Yang mana poinnya yang Anda mengatakan? Koma, engkau berikan kepada aku, koma. Setelah itu sebab engkau telah agar mereka memandang kemuliaanku bukan Bang. yang ayat- telah engkau. bukan Itu kan? Sebentar. Itu kan Nomor ayat sebelumnya. 24 kan? Iya 24 tapi yang terakhirnya Bang. Engkau berikan Iya, kepada agar mereka memandang kemuliaanku yang engkau berikan. ya, yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau apa lanjutan itu? Sebab engkau telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan. pribadinya sudah ada. Sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Dengarkan. Dari sejak semula preeksistensi Yesus itu dikasihi. Iya. Aduh, Sebelum salah Bang dunia- Cuma. Sebelum dunia ada katanya. Yesus itu sebelum dunia ada, sudah ada. Sebelum dunia dijadikan dia sudah mengasihi. sebelum dunia ada, Yesus itu sudah dikasihi. Iya. Loh, sebelum dunia dijadikan dia sudah dikasihi terus? sejak kekekalan, Bang. Iya, terus apa maksudnya? Apa maksudnya Tuhan dikasihi? Apa maksudnya? Gini, Bang. Kok ada Tuhan kasihan sama Tuhan yang lain? Bukan. Gini, Bang. Gimana ceritanya nih? Yang aku maksud gini. Heran aku sama kalian ini, Gini, Bang. sahabat saudara-saudaraku. Heran saya. Enggak loh. Coba. Bang Enggak Zuma, paham. Bang, Sekarang begini, Bu Darni. Sekarang begini. Sebelum Yesus diciptakan, apakah Tuhan itu sudah tahu tentang Yesus sebelum diciptakan? Atau tiba akal, tiba masa Tuhan itu? Kan Bang Juma, Yesus itu kan akulah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. dia manusia Dia juga, sudah Bang. ada sebelum dunia ini ada loh Bang Juma. Yesus Pribadinya itu loh. Akulah awal. Dagingnya, Akulah awal. Berarti dia punya awal. Segala sesuatu yang punya awal, itu ciptaan. Aduh, parah ini teman-teman saya sekalian ini. bukan. Kalau Bang Akulah Zuma, awal. Berarti kamu? kalau saya yang Berarti sampai Ibu Dian Kalau tidak dia tahu, berawal, berarti dia ciptaan. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 13 nomor 4 permulaan ciptaan. Gimana sih teman-teman Ibu Diarni ini? Bang Zuma, ibu saya beda penafsiran dengan Ibu Diarni ya.
Jangan gitu sesama penyembah Yesus, jangan beda tafsir. Nanti Bang, benar beda, Bang. Al-Maidah ayat 14 ayat 15. Kutip lagi, Mereka Bang. berselisih paham. Jangan kutip Tentang Al-Quran, Bang. Yesus. Kan beda itu Bang, kebenarannya, Pak. Al-Quran mengatakan itu 1400 tahun silam. Bahwa mereka yang menganggap Yesus itu Tuhan, Al-Masih itu Tuhan, akan bertentangan sampai kiamat. Janganlah. Kalian Nanti semakin membenarkan abang sama Al-Quran orang nanti. Yahudi jadinya nanti, Bang. Yang tidak menganggap Memang Tuhan. saya sama dengan orang Yahudi. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kami menunggu, Yahudi menunggu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Kalian aja yang orang nggak jelas ini yang datang dari barat, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus ciptaan. Tapi Gimana yang ini, tadi teman-teman? setuju nggak? Yang tadi Bapa mengasihi Yesus sebelum dunia dijadikan. Iya, Sebelum betul. ada satu Saya pun setuju. apapun diberikan, Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14, apa yang dikatakan di sana? Kemuliaan yang diberikan kepadaku. Yesus itu ciptaan Tuhan yang diberi kemuliaan dan memang sudah direncanakan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. itu kemanusiaan. Coba Anda baca tuh. Iya, astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Baca Kisah Para Rasul 22 nomor 22. Hai orang Israel, dengarlah perkataan. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan, manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Iya. Terus sejak kapan ditentukan itu? Pra eksistensi. Udah ditentukan memang dia sebagai nabi, rasul kepada Bani Israel. Apa yang masalah? Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Surah Ali Imran Al-Ma'idah 81. Itu beda, Bang. Semua para nabi diceritakan dalam masa pra-eksistensi. Begitu juga para nabi. La haula wala quwata illa billah. Bang Juma, Tapi nggak beda, mungkin lah Kalau itu Alkitab beda, yang duluan ada 600 tahun baru Al-Quran menerangkan yang baru lahir, menerangkan yang sudah lama. Kan nggak mungkin, Bang Juma. Lucu ibu ini. Justru perjanjian baru menerangkan perjanjian lama. Betul? Kan di Al-Quran ditulis orang Islam itu harus mengimani Taurat, Injil. Iya, Dan kami mengimani bahwa kitab itu sudah ditambah dan dikurangi. Oh, tidak. Mana ada ayatnya seperti itu, Bang Juma. Hanya kalian disuruh Ya, mengimani ahlal kitab. Injil dan Jabur. Kalian nggak boleh menolaknya. Kalian harus mengimani. Jangan Anda paksakan. Itu Yang biar dimaksud Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa. Yang dimaksud Zabur itu kitabnya Nabi Daud. Yang dimaksud Injil itu kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Yang Anda bawa hari ini itu bukan kitabnya orang-orang ini. Itulah yang kami bawa, Bang Juma. Enggak ada. Bukan. Salah, Bang Juma. Itulah kan. Darni, itu Memang yang beda kami bawa konteks, itulah. Nah, beda konteks lagi. Gimana itu, Bu? Gini. Apalagi Bang protes. Di mana kita bedanya?